Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tak lupa bahagia. Kembali lagi nih sama si Momo Channel yang bisa buat kalian jadi tahu tentang hewan dan alam di sekitar kehidupan kita. Kali ini si Momo akan terangin ke kalian tentang 3 hewan kecil yang terbang di udara. Kalian tahu nggak, hewan-hewan ini sangat bermanfaat banget loh buat kehidupan kita. Iya, udah deh, nggak usah berlama-lama lagi. Kita simak bareng-bareng ya. Hai teman-teman, inilah hewan pertama yang kita bahas. Kita kenalan dengan capung, si jago terbang yang super keren. Coba bayangkan, ada hewan kecil yang bisa terbang maju, mundur, bahkan melayang di tempat seperti pesawat helikopter. Itulah capung. Capung punya 4 sayap yang bisa bergerak sendiri-sendiri. Jadi ia bisa melakukan manuver luar biasa di udara. Tahu nggak? Capung adalah ahli berburu. Ia bisa menangkap mangsanya seperti nyamuk dan lalat dengan sangat cepat. Bahkan, para ilmuwan bilang capung adalah salah satu pemburu paling akurat di alam. Hebat banget ya! Sebelum menjadi hewan bersayap indah, capung sebenarnya menghabiskan masa kecilnya di dalam air sebagai nimfa. Bentuknya beda sekali. Mereka hidup di kolam, sungai, atau rawa, dan pandai menyamar di antara tanaman air. Setelah cukup besar, nimfa naik ke permukaan, merobek kulit lamanya, dan jereng! Muncullah capung dewasa yang siap terbang tinggi di langit. Capung juga punya mata yang luar biasa. Mata besarnya dapat melihat hampir ke segala arah, sehingga ia bisa mengetahui kalau ada bahaya atau mangsa yang mendekat. Dan yang tak kalah keren, capung sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Nenek moyangnya bahkan pernah berukuran sangat besar, lebih besar dari capung yang kita lihat sekarang. Jadi, next time kamu melihat capung di dekat kolam atau taman, ingat ya, dia bukan hanya cantik, tapi juga pilot kecil, pemburu hebat, dan penjaga alam. Yang kedua, kita akan belajar tentang hewan yang cantik sekali, yaitu kupu-kupu. Siapa di sini yang suka melihat kupu-kupu terbang berwarna-warni? Kupu-kupu adalah hewan yang unik karena mereka mengalami perubahan bentuk yang luar biasa dalam hidupnya. Perubahan ini disebut metamorfosis. Yuk, kita ikuti perjalanannya. Pertama, kupu-kupu memulai hidupnya sebagai telur kecil di daun. Lalu, dari telur itu, keluarlah ulat. Iya, ulat yang rajin sekali makan daun. Ulat makan dan makan sampai tubuhnya besar dan kuat. Setelah itu, ulat membuat rumah kecil yang disebut kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, terjadi keajaiban. Ulat berubah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Ketika waktunya tepat, serik, kepompong terbuka, dan keluarlah kupu-kupu yang indah. Sayap kupu-kupu punya sisik-sisik kecil yang membuat warnanya terlihat berkilau. Ada kupu-kupu biru, kuning, oranye, bahkan yang memiliki pola seperti mata untuk menakuti musuh. Keren banget kan? Kupu-kupu juga punya cara lucu untuk makan. Mereka tidak menggigit, tapi menggunakan belalai panjang seperti sedotan untuk minum nektar bunga. Mereka ikut membantu tanaman tumbuh dengan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Yang lebih menakjubkan, beberapa kupu-kupu bisa terbang ribuan kilometer saat bermigrasi. Meski tubuhnya ringan, mereka sangat kuat dan gigih. Jadi, saat kamu melihat kupu-kupu terbang di taman, ingat ya, di balik keindahannya ada perjalanan hidup penuh keajaiban. Nah, ini nih yang terakhir. Kita akan berkenalan dengan hewan kecil yang super penting untuk kehidupan kita, yaitu lebah. Walaupun ukurannya mungil, lebah punya banyak kemampuan luar biasa loh. Pertama, lebah adalah ahli terbang. Mereka bisa mengepakkan sayapnya lebih dari 200 kali per detik. Tidak heran, mereka bisa terbang cepat dari bunga ke bunga. Saat terbang itulah, lebah mengumpulkan nektar dan serbuk sari, 2 hal penting yang menjadi makanan mereka. Lebah juga hidup rukun dalam koloni atau kelompok besar. Dalam satu sarang lebah, ada ribuan lebah pekerja, beberapa lebah jantan, dan 1 ratu lebah.
Nah, ratu lebah ini adalah yang paling istimewa karena dialah yang bertugas bertelur untuk menjaga kelangsungan koloni. Lebah pekerja punya banyak tugas. Mereka mencari makan, menjaga sarang, merawat bayi lebah, dan membuat madu. Yap, madu yang manis itu dibuat lebah dari nektar bunga. Madu adalah makanan yang mereka simpan agar tetap bisa makan ketika musim dingin tiba. Yang keren lagi, lebah punya cara unik untuk berkomunikasi, yaitu melalui tarian lebah. Saat seekor lebah menemukan bunga yang banyak nektarnya, ia menari berputar-putar di dalam sarang. Lewat tarian itu, lebah lain bisa tahu arah dan jarak bunga. Hebat banget kan? Lebah juga sangat penting bagi alam. Ketika mereka hinggap di bunga, mereka membantu penyerbukan, yaitu proses yang membuat tanaman bisa menghasilkan buah dan biji. Artinya, tanpa lebah, banyak buah yang kita makan mungkin tidak akan tumbuh. Jadi, meskipun kecil, lebah adalah pahlawan alam yang membantu menjaga bumi tetap penuh bunga, buah, dan kehidupan. Nah, itu tadi teman-teman. Hewan yang banyak banget manfaatnya buat kita. Jaga alam sekitar kita ya teman-teman. Jangan sampai hewan-hewan tadi terganggu. Apalagi sampai punah. Pasti nanti akan berpengaruh besar sama kehidupan kita. Jangan lupa terus dukung si Momo dengan subscribe, like, komen, dan share. Kasih tahu teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. See you. Bye-bye.